Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa man sabi'ahum bis wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. Amma ba'd. Jadi kita melihat banyak orang yang mengatakan bahwasanya bukan cuma sholat jemaah tapi tidak menyakiti orang lain dengan perkataan, perbuatan dan tangan. Semua hadis Nabi SAW, al-muslimu lima sama muslimu ayatihi walisani dan wadihi. Orang hadis sahih ya. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang selamat, yang dimana kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Ini penting sekali. Jadi kalau ada yang menyuruhkan akhlak yang baik, ya memang kita yakin akhlak baik memang betul. Cuma mood mereka itu kayak apa sih? Kalau mood mereka itu ada nonton televisi itu salah. Karena bahkan nonton televisi itu hukumnya haram karena ada akidahnya yang menyimpang. Kayak akidah sihir, ada akidah bagaimana kan menyimpang, kayak akidah sufi ya, banyakan bid'ah merajalela kan. Nah, ada juga yang kedua adalah gambar bernyawa, hukumnya haram. Hadis Nabi SAW kan ketika itu ulaika idza mata rajulun sholih banau ala qabri masjidan wa sawwaru fiha suwar ulaika syirrul khalqi indallah. Nah, hadis Nabi SAW ketika itu berhubungan dengan Ummu Salamah dan Ummu Habibah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Itu ketika itu mereka berdua yang saya sebutkan di atas itu mengunjungi gereja Kanisah namanya di Ethiopia, di Maria. Ethiopia namanya Maria. Nabi mengatakan bahwasanya mereka itu ketika ada orang soleh yang meninggal, mereka membuat masjid di atas kuburan dan mereka sawaru, mereka menggambar dengan gambar alias membuat patung. Gambar dan membuat patung, dan mereka itu seburuk-buruk khalqi indallah, buruk penciptaan di antara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadkhulul baita fi isurah wa qalb. Orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih Bukhari yang tadi itu yang tentang ulaika idza mata rajulun sholih ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadkhulul baita fihi suratun wa kalb. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam karena yang di dalamnya ada gambar patung dan anjing. Nah, begitu. Inilah yang merupakan gambar makhluk bernyawa. Televisi haram. Yang ketiga adalah televisi haram karena terlihat ada senjata-senjata mutakhir buatan orang kafir untuk menakuti kaum muslimin. Diperlihatkan. Itu hukumnya haram. Bahkan membuat khamr hukumnya haram, ya kan? Nah, kata firman Allah Ta'ala, alladzina la yashhaduna zur idza marru billawi marru kiraman. Orang-orang mukmin itu kata Allah Ta'ala ketika itu tidak menyaksikan perkara-perkara yang bohong, kayak menyaksikan hal-hal yang tidak ada turunannya, menyaksikan yang tidak ada gunanya. Ini walau alam kata ulama ya, saya gak tahu tafsir Ibnu Katsir, silakan nanti insyaallah kita akan baca. Saya tunjukkan
tafsir Ibnu Katsir wallahu alam bisawab ya. Ketika mereka berjalan melewati perkara yang jelek tersebut, yang tidak ada gunanya tersebut ya, yang tidak ada gunanya kayak televisi kayak ini, mereka lewat dengan kayak mengabaikan gitu loh. Kiroman dengan mulia alias menghindari, dia tidak mengikut-ikutan. Nah, ini firman Allah Ta'ala, Al-Quran ya. Yang keempat adalah dari sisi kalau terlalu banyak energi, kalau terlalu banyak nonton televisi akan memboskan energi listriknya, ya Allah, ya kan naik itu. Bahkan yang kelima adalah dari sisi kesehatan, bahkan kalau terlalu banyak nonton televisi itu menyebabkan obesitas. Wallahu alam, ini dari sisi kedokteran. Kita insya Allah kita buka Google tentang bahaya televisi. Bahkan terlalu banyak nonton televisi itu bisa jadi orang nggak bisa beraktivitas. Wallahu alam bisawab ya, saya nggak tahu itu ya. Ini ada di Google, saya taunya dari Google itu ya, dari bahaya televisi gitu. Nah, jadi namanya akhlak baik itu firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad SAW adalah berakhlak baik. Nabi itu kita yakini akhlak yang baik, tapi apakah dengan demikian sampai melanggar perintah Allah Ta'ala? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita kembali kepada kalau mereka menuduh sesat. Nah, mana dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan Quran dan hadis sesat? Mana buktinya? Gak ada. Ya ada. Justru Al-Quran menyeru untuk tidak mengikuti setan. Firman Allah Ta'ala, wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah ikuti setan karena dia adalah pemusuhmu yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa asaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 199. Ia itu menyuruh pada kejelekan dan fahsya. Dan fahsya itu kekejian, dan mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah, kayak syariat yang tidak ada tuntunannya. Ya, kayak bid'ah gitu kan. Nah, kemudian dalam hadis sahih di situ disebutkan bahwasanya ketika itu ada sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu, ketika itu kemalingan, kecolongan. Tak ketahuan malingnya, ditangkap. Maling itu berkata, "Lepaskan saya." Ya udah dilepasin. Besoknya ngadu. Jabir mengadu pada itu. "Tadi saya kemalingan, saya kayaknya itu hadis sahihnya, menurut hadis sahih itu kan mencuri zakat ya. Seorang mencuri zakat, ditangkap, kemudian dilepaskan karena itu perintah itu. Nabi berkata, besok kembali lagi nanti. Benar kata Nabi SAW, curi lagi, kemudian minta lepaskan lagi, laporan lagi sama hadis Nabi. Seakan dilihat di ini ya, tentang seorang pencuri zakat Jabir radhiyallahu anhu ternyata setan, ya kan. Nah, Nabi berkata ulangin lagi. Terakhir kali baru ketika itu ditangkap, baru bolehkah saya ajarkan kamu? Oh, silakan. Aku ajarkan pada engkau di mana kamu bebas dari setan sampai pagi. Tidak diganggu sampai pagi. Nah, Jabir melaporkan pada Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, tadi ada orang ngajarin ini ayat kursi pada saya. Kata Nabi SAW, innahu sodakoka wal kadzub.
Dia itu ia itu benar. Sedangkan dia itu pembohong, padahal dia pembohong. Kamu tahu siapakah dia itu? Kata sahabat Nabi, Allah Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, zaka syaiton. Kata Nabi, itu ada setan. Berarti hadis Nabi menyatakan bahwasanya kita wajib menghindar dari setan dan baca ayat kursi. Apakah itu namanya hadis sahih sesat? Tidak. Justru orang mengatakan sesat itu berarti dia pengikut setan, hawa nafsu, maksudnya otaknya setan. Maksudnya setan. Maksudnya setan itu. Bahaya sekali. Saya nggak tahu siapa namanya, kita tidak sebutkan namanya. Ada orang yang menyatakan sesat gitu. Kajian sesat, padahal Al-Quran sesat. Al-Quran hadis nggak sesat itu. Al-Quran hadis semua. Yang mengatakan nggak boleh mengikuti setan, apanya sesat? Bahaya sekali. Ini justru menghalangi manusia dari jalan Allah. Bahkan dalam firman Allah Ta'ala itu yasudduna angka saududa. Orang munafik itu menghalangi orang dari jalan Allah, sungguh-sungguh benar-benar menghalangi. Ini ciri orang munafik yang menghalangi di Al-Quran hadis. Persis banget dari orang kafir itu menghalangi itu kan. Iya, begitulah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.